sini. Tembok-tembok ini tak berarti, asal ku lihat senyummu hari ini. Mendengar keluhmu malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Di pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, ada dua teman kami, yaitu yang pertama Mas. Saya Muibal Ramadan sebagai pembawa acara dari video ini. Dan saya Muhammad Fitrul Effendi selaku pemateri, dan ada rekan saya Hayatnya Safa Azhara sebagai narasumber. Selamat menonton. Nah, sebelum masuk ke video wawancara, kita harus mengetahui dulu apa itu sih wawancara. Menyimak adalah hubungan antara guru, seperti contoh guru dengan murid, yang dimana siswa tersebut menyimak murid alias mendengarkan. Secara lebih jelasnya, itu menyimak adalah mendengarkan seseorang berbicara. Sedangkan untuk wawancara adalah ketika seseorang penanya bertanya kepada sang narasumber. Sedangkan menyimak wawancara yaitu mendengarkan antara pembicara atau penanya kepada sang narasumber, yang dimana kita menjadi orang pihak ketiga untuk mencatat bagian penting yang ada dalam wawancara tersebut. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menyimak wawancara itu sendiri, yang pertama adalah identitas sang narasumber, siapa yang diwawancarai oleh sang penanya tersebut. Yang kedua adalah topik wawancara, apa yang harus dibahas pada video wawancara tersebut. Yang ketiga, informasi penting seperti fakta, pendapat maupun penjelasan. Yang keempat yaitu sikap narasumber, maksudnya adalah apakah narasumber itu antusias atau biasa saja, ataupun bisa juga serius. Yang kelima yaitu bahasa video, atau maksudnya bahasa tubuh seperti ekspresi, gerak tangan, serta nada suara dari narasumber maupun sang penanya. Nah, jadi kita sekarang sudah berada di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Jadi bersama Ibu Sinta selaku narasumber. Sebelumnya izin mengenalkan Ibu, saya Muhammad Fitrul Effendi selaku mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ingin bertanya-tanya sedikit Ibu tentang pengalaman Ibu sebagai penjaga perpustakaan di sini. Nah, jadi tujuan saya di sini itu mau mewawancara Ibu dan bertanya-tanya. Nah, jadi untuk hasilnya ini nanti akan dijadikan sebuah bahan pembelajaran bagi adik-adik SMP kelas 7 Ibu. Boleh Ibu? Apakah Ibu bersedia? Nah, jadi langsung kita mulai sesi tanya jawabnya. Jadi pertanyaan pertama nih Bu, sebelum kita mulai, Ibu apakah mau memperkenalkan diri dulu ke adik-adik siswa kelas 7 yang menonton ini? Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari. Saya seorang petugas perpustakaan di perpustakaan ini. Saya sudah kerja kurang lebih 8 tahun. Lalu saya juga sebelumnya sudah pernah menjadi petugas perpustakaan di perpustakaan umum kurang lebih 3 tahun. Jadi totalnya lebih dari 10 tahun saya menjadi petugas perpustakaan. Wah, jadi pengalamannya sudah cukup lama ya Bu ya, sudah
Berapa lagi Bu? lebih dari 10 tahun. Sudah lebih satu jasa marga dulu ya. Jadi selanjutnya Ibu bisa Ibu jelaskan lebih detail apa saja sih tugas utama dari seorang petugas perpustakaan itu Ibu? Tugas dari petugas perpustakaan sendiri itu sebenarnya banyak ya, cuman kalau dari saya sendiri, saya itu bertanggung jawab untuk mengelola koleksi buku, mulai dari mendata buku-buku yang baru datang, lalu merapikan buku atau rak buku, lalu meletakkan buku sesuai kategorinya, ada juga mencatat transaksi peminjaman, lalu memberikan rekomendasi bacaan juga. Berarti sangat berpengaruh besar ya Bu ya menjaga. Jadi lanjut Ibu, kedengarannya itu sangat menyenangkan sekali ya Bu, tapi pasti ada tantangan dan lika-liku juga ya Bu ya. Jadi apa sih Bu tantangan terbesar atau apa masa terbesar yang selama ini Ibu hadapi selama menjadi seorang penjaga perpustakaan Ibu? Tantangan, setiap pekerjaan itu pasti punya tantangan ya. Kalau dalam pekerjaan saya sendiri, tantangan yang saya miliki itu yang pertama ada di menjaga keteraturan perpustakaan. Nah, kadang kan ada yang meminjam buku tapi tidak mengembalikan buku tepat waktu. Lalu ada yang setelah mengambil buku tidak dikembalikan ke tempatnya kembali atau tidak sesuai dengan kategorinya. Lalu jadi saya itu harus secara teliti itu mengecek satu persatu agar dapat mengingatkan orang-orang juga agar memberikan buku tepat waktu dan mengembalikan buku sesuai tempatnya. Betul, jadi biar buku itu tidak hilang namanya Bu ya. Betul, jadi sebenarnya sudah tantangan sekarang. Nah, hal yang disukai Ibu, hal yang paling disukai dari pekerjaan ini itu apa Bu? Kalau boleh tahu. Hal-hal yang saya sukai saat bekerja di perpustakaan ini tuh ketika saya melihat orang-orang itu rajin datang ke perpustakaan untuk membaca buku gitu. Itu tuh sangat menyenangkan karena kadang kan ada orang yang memang tidak berminat sama sekali terhadap bacaan ya, tapi setelah coba-coba datang ke perpustakaan, saya berikan rekomendasi bacaan, dia tuh jadi suka membaca, rajin ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam buku. Itu saya suka banget melihat orang-orang itu datang rajin ke perpustakaan untuk membaca buku. Jadi sangat menyenangkan ya Bu ya. Nah, jadi saja ini Bu, setelah tantangan dan hal yang disukai, nah sekarang pengalaman yang paling menarik Bu selama Ibu melakukan pekerjaan menjadi seorang pustakawan atau menjadi penjaga perpustakaan. Selama 8 tahun di sini, hal yang menarik itu banyak sebenarnya. Cuman yang paling saya ingat itu suatu hari itu ada orang yang lagi cari-cari buku untuk dipinjam, itu tidak sengaja menemukan dompet gitu di sela-sela buku. Nah, ternyata dompetnya itu milik seorang yang sudah seharian itu mencari keliling-keliling tapi nggak ketemu. Dan ternyata dompetnya ada di sela-sela rak buku. Jadi kalau dipikirkan kembali, saya juga nggak habis pikir kok bisa dompet ada di buku. Iya, jadi tapi dompetnya sudah kembali orang ya. Jadi selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya, ada kebiasaan baik apa Bu? Kayak misal sebaiknya dimiliki siswa yang dimiliki siswa pada saat berkunjung ke perpustakaan. Untuk kebiasaan baik sendiri itu sebenarnya simpel saja ya. Kayak seperti yang pertama itu ada saat di perpustakaan kita harus bersikap tenang. Jadi tidak membuat kegaduhan ataupun kebisingan agar bisa menjaga kenyamanan antar sesama. Lalu yang kedua itu menjaga kebersihan, yang tidak membawa makanan dari luar perpustakaan ke dalam. Kalau memang ingin makan dahulu ya dihabiskan dahulu di luar baru masuk ke perpustakaan. Jangan makanannya malah dibawa masuk ke perpustakaan. Lalu yang ketiga ada kita itu harus menjaga buku, jangan merusak buku. Buku itu diperlakukan dengan lembut, jangan malah dicoret-coret, diinjak-injak, dibanting, atau hanya dijadikan alas tidur. Jadi kita harus melakukan buku dengan baik. Lalu yang terakhir dan yang paling penting itu kita harus ingat kapan harus mengembalikan buku saat meminjam. Karena dasarnya yang membaca buku itu kan bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi ada ratusan orang. Jadi kalau meminjam buku ya mengembalikannya harus tepat waktu gitu. Wah, makanya nih pas kita sebelum masuk nih, jadi dibiasakan untuk menyimpan barang-barangnya dulu itu bersama botol minum, makan ringan. Iya. Jadi biar buku-buku tidak kena air, termakan gitu ya Bu ya. Berarti peraturannya sangat ketat ya Bu ya.
demi menjaga buku-buku yang ada di sini. Sangat mengesankan ya Bu ya. Jadi selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, ada nggak tips atau sebuah kiat agar siswa ini suka membaca? Nah, karena beberapa akhir ini kan banyak sekali siswa yang kurang membaca, terus bahkan bisa dibilang minim literasi, terus mereka tuh cenderung lebih suka bermain handphone daripada membaca sebuah buku. Bagaimana Ibu? Untuk tips sendiri ya, kalau tips dari saya itu yang pertama, kita kalau ingin memulai membaca, bacaannya itu harus sesuai dengan minat kita. Jadi contoh misalnya kita suka petualangan, ya bacalah novel-novel yang petualangan gitu. Kalau misal suka sains, baca komik-komik pengetahuan. Jadi jangan memulai membaca itu dari hal-hal yang berat-berat dulu. Nah, kebanyakan orang itu kayak merasa membaca itu membosankan karena ya dimulai dari itu, membaca hal yang berat-berat dulu. Jadi kalau misal mau membaca ya membaca dari yang ringan-ringan dulu agar kita tuh terbiasa gitu. Lalu ada menetapkan rutinitas gitu. Contohnya sebelum tidur, 10 menit sebelum tidur kita itu membaca buku gitu, dan itu dilakukan setiap hari, diulang-ulang agar menjadi rutinitas. Nah, lama-kelamaan itu kan menjadi kebiasaan kita ya. Jadi kita itu akan merasa kayak kalau belum baca buku sebelum tidur itu tidak asik gitu, ada yang kurang. Jadi kita akan merasa bahwa membaca buku itu tidak semembosankan itu. Nah, jadi kita perlu jadi para siswa ini perlu mulai dengan kayak hal yang kecil-kecil ya Bu ya. Jadi buku yang disukai, yang mereka minati untuk memicu minat mereka terhadap baca buku ya Bu ya. Nah, jadi tidak terasa nih Bu, sudah lama sekali kita berbincang-bincang dan bertatap mata untuk membagikan pengalaman Ibu sebagai pustakawan. Jadi kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Jadi sekarang sudah terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Ibu Sinta atas waktu dan kesempatannya untuk telah rela hadir ke sesi wawancara ini Ibu. Terima kasih banyak. Saya selaku pewawancara mewakilkan teman-teman saya tadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu. Nah, setelah kalian menonton video wawancara tadi, saatnya kalian mulai mengerjakan tugas dari kami. Yang pertama, siapa narasumber dalam wawancara tersebut? Dan yang kedua, sudah berapa lama beliau bekerja pada pekerjaannya? Yang ketiga, sebutkan 3 tugas utama dari petugas perpustakaan. Yang keempat, apa tantangan besar yang dihadapi dalam pekerjaannya? Yang kelima, hal apa yang disukai dari sang narasumber? Dan yang keenam, yaitu ceritakan 1 pengalaman menarik yang diceritakan narasumber sebelumnya. Dan yang ketujuh, sebutkan minimal 2 kebiasaan baik yang harus ada di perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu apa tip membaca yang diberikan oleh Ibu Sinta tadi. Baik, setelah mencatat soal-soal yang diberikan tadi, saya harap kalian bisa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Setelah menjawab, kalian tentu sudah mempelajari banyak hal dari video-video yang sudah kami tampilkan. Yang pertama yang kalian pelajari sudah tentu cara menyimak wawancara dengan baik. Dan yang kedua yaitu cara menyimak informasi yang penting. Dan yang terakhir adalah mengenal profesi petugas wawancara secara lebih mendalam dan lebih mendetail. Nah, sekarang gimana nih? Pasti kalian sudah mempelajari atau mendapat ilmu dari wawancara yang tadi sudah ditampilkan. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir video. Semoga video yang kami tampilkan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik kelas di semuanya dan bermanfaat bagi semua siswa-siswi sekolah di luar sana. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami kelompok 12, kan? Ya, kelompok 12. Kami dari kelompok 12 izin pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.